bagaimana pupuk organik cair diproduksi, bagaimana cara aplikasinya, dan apa manfaatnya untuk tanaman dan tanah. Seperti biasanya, pagi ini kami akan aplikasi ke tanaman pepaya. Selamat pagi, bertemu kembali dengan kami Biovisi Natur Channel yang membahas tentang pertanian berkelanjutan dan teknologi sederhana pertanian. Teman Biovisi, pagi ini kita akan melakukan pemupukan organik cair pada tanaman pepaya usia 4 bulan lebih. Pupuk organik cair yang akan kita aplikasi adalah pupuk organik cair yang kita produksi sendiri dengan memfermentasi daun-daunan segar, daun kering, atau mold leaf, dan bakteri lactobacillus atau bakteri PGPR. Untuk fermentasi pertama sekali perlu ditambahkan sumber karbohidrat sebagai sumber energi bakteri seperti gula atau tetes tebu. Tapi karena ini sudah merupakan pembuatan pupuk cair yang kesekian kalinya dan di dalam tandon ini masih ada sisa daun-daun yang sudah terfermentasi dan kita anggap di situ bakterinya sudah banyak, maka pemberian tetes atau gula tidak diperlukan lagi. Karena bakterinya sekarang sudah aktif, maka dia kita harapkan langsung menguraikan daun-daun atau bahan organik di dalam tandon. Dosis pupuk cair yang disarankan adalah setengah liter pupuk cair organiknya dicampur dengan air 1 tangki atau 14-15 liter, kemudian disemprotkan ke tanaman. Di sini kita menggunakan dosis 2 liter per pokok tanaman dengan harapan supaya pupuk organik cairnya akan meresap sampai ke akar, membentuk di sana nanti koloni-koloni bakteri yang mampu untuk menguraikan bahan organik di dalam tanah, menggemburkan tanah, kemudian mampu mendominasi bakteri atau jamur patogen penyebab penyakit. Juga kadar mikro dan makronya bisa menyumbang unsur hara ke tanah yang nantinya akan berguna untuk tanaman. Dosis tinggi ini juga tidak menjadi masalah karena fermentasi ini hanya 3 hari sehingga pH-nya itu paling di 5,5 sampai 6 sehingga tidak terlalu asam, sehingga tidak sampai berpengaruh terhadap pH tanah nantinya. Aplikasi pupuk organik cair diharapkan harus sampai meresap ke bawah sampai ke akar, dan di sekitar batang kita sengaja tumpuk ini daun-daunan dari bambu dan daun-daun tanaman lain, dan ini nantinya juga akan berfungsi sebagai sumber nutrisi setelah menjadi kompos diuraikan oleh bakteri yang kita aplikasi lewat pupuk organik cair ini. Setelah kita selesai habis menggunakan pupuk cairnya ini, maka kita isi ulang lagi. Ini menggunakan air tanah, air sumur. Ini dia. Ya. Ini bahan organiknya semua sepertinya sudah terurai sempurna. Makanya kalau ada yang melakukan menggunakan tetes atau gula itu boleh saja sebagai sumber karbohidrat. Tapi saya lebih senang menggunakan ini, teman-teman, untuk makanan bakteri ini. Ini kan mengandung hijau daun, mengandung nitrogen. Itu salah satu. Berarti sumber energi bakteri kita ambil dari daun-daun ini. Dan yang kedua, supaya juga nanti ketika di lapangan bakterinya tidak terkejut, karena di lapangan kita tugaskan juga untuk menguraikan daun-daun yang sudah ditumpuk di sekitar media tanam. Jadi itu dia, teman-teman. Kita juga menggunakannya tidak terlalu eman-eman. Satu pokok bisa 2 liter kita gunakan tanpa campur. Padahal di dosis
pemupukan cair itu setengah liter dicampur dengan 14 liter air atau 1 tangki air, itu disemprotkan. Kalau saya enggak, langsung 2 liter murni seperti ini per pokok tanaman. Dan karena ini proses pembuatannya hanya berlangsung 2-3 hari, sehingga pH-nya tidak terlalu ekstrim. Paling pH-nya ini di 5,5 sampai 6, sehingga kalaupun kita aplikasi 2 liter per pokok itu tidak sampai mempengaruhi pH tanah. Dan itu terlihat dari tanaman yang kelihatan ini subur, karena kami sudah mengaplikasikan ini kurang lebih 1 kali 1 bulan, jadi ada 4 kali. Nah, tanaman terlihat sehat, perakaran juga bagus, tidak ada yang kena penyakit. Dan kita harus pahami bahwa pupuk organik cair ini lengkap dengan kadar makro dan mikronya, tetapi misalnya pupuk N, P, K, Cu, Mn, dan lain-lain itu dalam jumlah yang sangat sedikit, tidak lebih dari 1,5%. Oleh karena itu, kalau hanya dipupuk dengan sedikit, menurut kami tidak akan berarti apa-apa untuk menyumbang unsur hara ke dalam tanah dan tanaman, sehingga kami melakukan dengan 2 liter per tanaman. Tetapi kami menggunakan pupuk organik cair ini yang hanya proses pembuatannya itu berlangsung 2-3 hari. Kalau sampai berminggu-minggu, memang pH-nya bisa sangat ekstrim, bisa sampai pH 3,5, pH 4, dan itu kalau dipupuk ke tanaman dengan dosis yang tinggi bisa sampai nanti menurunkan pH tanah. Oleh karena itu teman-teman, kalau membuat pupuk organik sebaiknya 2-3 hari sudah jadi, langsung aplikasi semua. Untuk keperluan tambahan lainnya bikin lagi. Jadi jangan menyimpan pupuk organik cair terlalu lama, karena nanti bakterinya akan tetap aktif dan menghasilkan asam laktat, menghasilkan asam, dan itu kalau terlalu tinggi nanti di aplikasi bisa merusak pH tanah atau menurunkan pH tanah. Sebagai tambahan, pupuk organik cair yang kita aplikasi ke tanah itu bisa mendominasi bakteri-bakteri patogen atau jamur yang menyebabkan penyakit di dalam tanah. Jadi ketika habis isi lagi, tetapi yang kedua, yang pertama tetap harus menggunakan gula atau tetes. Kenapa? Karena bakterinya perlu kita perbanyak. Tapi sekarang kan posisi bakteri sini sudah banyak, karena ini udah isi ulang ke berapa gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman masih perlu menambah, dalam artian takut bakterinya kurang supaya lebih cepat terurai, boleh. Ini bakteri multi, ini ada Nitrobacter, Nitrosomonas, Pseudomonas, Lactobacillus, PGPR lah. Biasanya saya gunakan 1 liter per nih air tank, apa namanya ini, tandon, isi 200 liter ini. Tapi karena ini sudah yang kesekian kalinya kita isi ulang, maka bakterinya sudah saya anggap banyak. Makanya bakteri kita kasih tadi hanya 100 ml, saya anggap sudah cukup. Nah, jadi demikian teman-teman, kalau kita bertani, kalau bisa zero waste agriculture, artinya tidak ada yang terbuang, zero waste atau nol limbahnya. Jadi rumput-rumput jangan disemprot, tetapi diarit, dipotong, disabit, kemudian digunakan untuk sumber energi bagi bakteri, untuk bakteri bisa berkembang banyak, mengambil nitrogen dari daun hijau, fosfat dan kalium, diekstraknya nanti menjadi cair, dan itu kita aplikasi ke tanaman. Dan ini bagus sekali, tidak hanya untuk tanaman pepaya, saya gunakan semua. Untuk vanili seperti ini juga saya gunakan pupuk cair. Untuk menguraikan bahan organik juga bisa, ini kotoran ayam, tapi jangan langsung dipakai, di fermentasi dulu seperti ini, menggunakan bakteri ini juga. Kemudian setelah di lapangan, sebelum ditanam sayur-sayuran, ditutup dulu seperti ini teman-teman. Ini sudah hari ketiga saya sudah
gemburkan tanahnya, saya sudah masukkan pupuk organik, saya sudah tambahkan bakteri, mikroorganismanya, kemudian saya tutup supaya suhunya lebih optimal untuk perkembangan bakteri, lebih masif untuk menguraikan bahan organik yang kita aplikasikan itu dari kotoran ayam. Ini dia setelah diisi dengan air, kemudian ditambahi dengan mikroorganisme, ditambah dengan daun-daun hijauan, kemudian diaduk, dicampur dengan daun yang sudah terurai di dalam. Nah, seperti ini teman-teman. Ketika dia belum terurai, maka dia bisa tenggelam. Tapi nanti setelah terurai semua, maka dia akan naik ke atas, posisi di atas. Kemungkinan setelah penguraian terjadi ada dihasilkan CO2, itu mungkin yang menyebabkan dia pasti mengambang. Nanti akan ini jadi penuh setelah 2 atau 3 hari setelah terjadi penguraian oleh bakteri. Oke, ini akan kita tutup supaya tidak tercampur dengan air hujan, tidak tercampur dengan benda-benda lain, dan yang terutama supaya suhunya lebih optimal, supaya bakterinya lebih cepat untuk efektif.